Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menyimak kisah perjalanan ulama kali ini, marilah sejenak kita renungkan sebuah nasihat klasik yang sangat berharga. Disebutkan, barang siapa yang ingin anaknya menjadi soleh dan alim, hendaklah ia memuliakan para fuqaha yang datang dari jauh, menghormati mereka, mengagungkan mereka, serta memberi mereka sesuatu. Jika anaknya tidak menjadi alim, insya Allah cucunya yang akan menjadi alim. Inilah wejangan indah dari Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim. Sebuah nasihat yang mengajarkan kepada kita bahwa keberkahan ilmu dan lahirnya keturunan yang soleh seringkali berawal dari adab kita dalam memuliakan para ulama. Di video ini, kita akan menyimak kisah seorang ulama yang syarat dengan hikmah dan pelajaran berharga bagi kehidupan kita. Semoga kisah ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua, terutama sebagai orang tua, tentang pentingnya menanamkan adab demi masa depan anak dan keturunan kita. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Dan untuk terus mendapatkan kisah-kisah inspiratif ulama serta nasihat tarbiyah lainnya, silakan subscribe channel ini, Pondok Kamu, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terakhir, jika Anda merasa ilmu ini penting untuk disebarkan, silakan bagikan kepada keluarga dan orang-orang terdekat. Mari kita simak kisahnya sampai selesai dengan hati yang tenang dan penuh kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Abdul Karim, yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Manab, lahir pada tahun 1856 di Desa Diangan, Magelang, Jawa Tengah. Nama kecil beliau adalah Manab. Beliau merupakan putra dari Kiai Abdul Rahim dan Nyai Salamah, serta anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak usia muda, semangat beliau dalam menuntut ilmu sudah terlihat begitu kuat. Sekitar usia 14 tahun, beliau mulai mengembara dari satu pesantren ke pesantren lainnya untuk memperdalam ilmu agama. Perjalanan ilmiahnya dimulai di pesantren Babadan, Gurah, Kediri. Kemudian beliau melanjutkan ke Cepoko, sekitar 20 km di selatan Nganjuk, dan menetap di sana selama kurang lebih 6 tahun. Merasa ilmunya masih perlu diperdalam, beliau melanjutkan perjalanan ke pesantren Trayang di Bangsri, Kertosono, Nganjuk, untuk memperdalam kajian Al-Quran. Perjalanan kemudian berlanjut ke pesantren Sono di sebelah timur Sidoarjo yang terkenal dengan keilmuan syaraf. Di tempat ini, beliau menuntut ilmu selama 7 tahun. Setelah itu, beliau nyantri di pondok pesantren Kedungdoro sepanjang Surabaya. Puncak pengembaraan ilmunya terjadi saat beliau menimba ilmu di Madura di bawah asuhan ulama karismatik Syekhona Khalil Bangkalan. Di sana, beliau menetap cukup lama, sekitar 23 tahun. Pada usia 40 tahun, Kiai Haji Abdul Karim melanjutkan pencarian ilmu ke pondok pesantren Tebuireng, Jombang, yang diasuh oleh sahabatnya semasa di Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di Tebuireng, beliau belajar selama kurang lebih 5 tahun. Hingga akhirnya, beliau dijodohkan dengan Siti Khadijah, putri Kiai Soleh dari Banjarmelati, Kediri, pada 8 Safar 1328 Hijriah atau 1918 Masehi. 2 tahun setelah pernikahan, tepatnya pada tahun 1910 Masehi, beliau bersama sang istri hijrah ke sebuah desa bernama Lirboyo. Pada masa itu, Lirboyo masih berupa kawasan sepi, bahkan dikenal angker dan jarang dihuni. Namun dengan keberanian, tawakal, dan keyakinan kepada Allah, beliau menetap di sana dan mulai merintis sebuah pesantren kecil. Pada tahun 1913 Masehi, beliau mendirikan sebuah masjid di tengah kompleks pondok sebagai pusat ibadah dan kegiatan belajar mengajar. Dengan dukungan keluarga serta kesabaran dan keikhlasan, pesantren tersebut perlahan berkembang. Santri mulai berdatangan hingga akhirnya tempat itu dikenal sebagai Pondok Pesantren Lirboyo yang kini menjadi salah satu pesantren besar di Indonesia. Secara pribadi, Kiai Haji Abdul Karim dikenal sebagai sosok yang sederhana, bersahaja, dan gemar melakukan riyadlah atau tirakat. Hari-hari beliau banyak diisi dengan pengajian dan ibadah. Beliau adalah ulama yang zuhud dan istiqamah. Beliau tidak mengejar kemewahan dunia, melainkan fokus mendidik santri dan menanamkan nilai-nilai keislaman. Perjalanan hidup beliau mengajarkan kepada kita bahwa kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan adalah kunci dalam membangun sesuatu yang besar dan penuh manfaat. Sekarang mari kita renungkan apa yang sedang kita bangun hari ini yang kelak bisa menjadi amal jariah bagi kita. Dukung channel Pondok Kamu dengan like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.